Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Afrosis Apul. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil penafsiran saya, eksegesi saya tentang salah satu perikop dari kitab Ayub. Jadi saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video ini. Saya mencoba untuk menafsirkan perikop dalam kitab Ayub bab 16 ayat 1 sampai 22, yaitu Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Jadi kita tahu kan Ayub ini mengalami penderitaan yang sangat berat. Jadi saya mengambil Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Oke, langsung saja teman-teman. Penderitaan merupakan bagian yang tidak terlepas dalam hidup manusia. Setiap orang pasti mengalami penderitaan, baik penderitaan batin maupun fisik. Ada berbagai bentuk penderitaan manusia dan berbeda pula tanggapan manusia menghadapi penderitaan. Jadi dalam menghadapi penderitaan itu ada yang menghadapinya dengan tenang, lalu ada yang menghadapinya dengan emosi atau lain sebagainya. Tetapi wajar orang jahat menderita. Itu memang mungkin kebiasaan kita. Maksudnya kita bisa mengatakan bahwa orang yang jahat wajar menderita karena itu merupakan karma atau akibat dari apa yang dilakukan. Tetapi ketika kita melihat orang baik menderita, kebanyakan akan sulit memberi tanggapan mengapa orang benar harus menderita. Jadi sulit. Mengapa orang yang baik dan taat pada Tuhan itu menderita. Dan teman-teman, inilah yang terjadi atau yang dialami oleh Ayub. Tentu sebagai manusia normal, dalam setiap penderitaan, apalagi penderitaan yang sangat berat, tentu akan mengeluh terhadap penderitaan yang dihadapi. Lalu di sini Ayub di titik terendahnya mengeluh terhadap perlakuan Allah atas dirinya. Jadi Ayub yang mengalami penderitaan yang sangat berat sampai di titik terendahnya ia mengeluh terhadap Allah. Kenapa hal ini semua terjadi padanya? Oke teman-teman, saya akan menjelaskan juga gambaran singkat tentang kitab Ayub. Menurut para ahli, kitab Ayub adalah suatu perusak kuno dari bagian syair yang kemudian menjadi syair yang sangat indah. Kitab Ayub adalah secara dramatis tentang seorang yang baik di mana ia kehilangan segalanya dan diuji dengan berbagai cobaan untuk menemukan Allah, dan dalam penderitaannya ia tiba-tiba jatuh miskin, sakit dan dijauhi oleh masyarakatnya. Ini menurut Douglas 2004 halaman 114. Jadi di sini Ayub ini di kitab Ayub menceritakan seorang Ayub yang mengalami penderitaan sangat berat, diuji dan dicoba oleh Tuhan. Tentang Ayub, Ayub sendiri adalah seorang peternak yang kaya pada zamannya. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Ayub juga dikenal sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Hal itu dijelaskan dalam prolog Ayub, bahwa Ayub seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kesalehan Ayub diuji dengan malapetaka yang diterimanya. Semua harta Ayub lenyap dalam sekejap. Tubuhnya diselimuti penyakit-penyakit. Lalu anak-anaknya satu persatu meninggal. Istri dan sahabat-sahabatnya mulai meninggalkan dan menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah. Itu istrinya. Dia menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah dan menjauhinya. Tetapi teman-teman, dengan kesabaran dan iman yang teguh kepada Tuhan, Ayub berhasil melalui semuanya dan akhirnya Ayub dibenarkan dan dipulihkan kembali. Itu karena iman Ayub yang sangat besar. Dia yakin bahwa Allah akan mengatasi semuanya itu. Hal ini dibuktikan dalam epilog ketika Ayub ditampilkan
Ayub yang menyesal dan mencabut perkataan-perkataan baik yang menentang, melawan Allah maupun mengutuki hari kelahirannya sendiri. Pasal 3 ayat 1. Jadi dalam bab 3 itu Ayub mengutuki hari kelahirannya. Dengan iman dan keyakinannya pada Allah dan melewati kesulitan-kesulitan, maka Ayub mendapat 2 kali lipat dari apa yang dimiliki sebelumnya. Gitu. Jadi dalam epilog dijelaskan tentang bagaimana Ayub mendapatkan itu lagi dan bukan mendapatkan 2 kali lipat apa yang didapatkan sebelumnya. Lalu kitab Ayub sendiri itu terdiri dari 42 bab atau pasal. Oke teman-teman, kita masuk kepada hasil eksegesis saya atau penafsiran saya dalam perikop 16 ayat 1 sampai 22. Itu Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Dalam prolog dan perikop-perikop sebelumnya kan diceritakan tentang kejatuhan Ayub dan permulaan penderitaan. Kehilangan keluarga, harta benda, dan penderitaan fisik membuat Ayub menderita dan mengeluh akan perlakuan Allah. Banyak yang Ayub di sini menjadi sendiri dan semua keluarga harta bendanya itu hilang sekejap. Lalu teman-teman yang sangat diharapkan dapat menghibur dan memberi kekuatan kepadanya malah menambah penderitaan Ayub. Bahkan istrinya pun tidak sesuai yang diharapkannya. Istrinya malah menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah lalu menjauhinya. Lalu teman-teman maka saking kesalnya Ayub dengan perkataan teman-temannya membuat dia kesal dan mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Contohnya perkataan tidak baik yang diucapkan Ayub. Hal seperti itulah acap kali-kali kedengar. Penghibur sialan kamu semua. Penghibur sialan kamu semua. Jadi Ayub melontarkan kata-kata yang tidak baik untuk teman-temannya. Ayub menganggap bahwa perkataan teman-teman yang berniat menghibur itu hanyalah omong kosong. Yang Ayub butuhkan adalah perkataan yang benar-benar dapat menghibur dan membangun. Jadi sebagai manusia kita kan dalam situasi itu pasti membutuhkan penghiburan. Tapi di sini Ayub mengalami suatu kekonyolan dari sahabat-sahabatnya. Penderitaan hebat yang dialami Ayub membuatnya merasa bahwa Allah seorang penguasa kejam dan bukan Tuhan yang pemurah. Hal inilah yang membuatnya meragukan keadilan Allah karena penderitaan yang dialaminya. Ia bahkan mengatakan kepada Allah bahwa kehidupannya benar dan bersih. Lalu kenapa penderitaan harus dialaminya? Jadi kita tahu bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, dijelaskan dalam epilog tadi. Tapi kenapa penderitaan harus dialaminya? Ini Ayub tidak menerima akan hal itu. Lalu di tengah penderitaannya itu Ayub tetap setia dan berharap kepada Allah. Ayub tetap setia dan berharap kepada Allah bahwa ia akan pasti sembuhkan. Ia membawa perkaranya kepada Allah dan percaya Allah akan membela dirinya. Hal itu nampak dalam ayat 19. Dengan iman Ayub dapat menguasai semua keraguan-raguannya mengenai kebaikan Allah. Karena ia menyatakan bahwa Allah sendiri akan bersaksi bahwa dirinya tidak bersalah. Ia ingin agar Allah membela perkaranya di mahkamah surga. Gitu. Oke teman-teman, itu saja hasil penafsiran saya. Itu saja tadi materi tentang Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Jadi di sini juga teman-teman, saya juga mempunyai sebuah puisi tentang Ayub. Tentang Ayub. Jadi puisi ini saya ciptakan hasil saya sendiri. Judul puisinya Aku Sendiri. Jadi saya ingin mewakili Ayub yang mengalami kesendirian yang ditinggalkan oleh teman-temannya, oleh sahabat-sahabatnya, oleh Tuhan, lalu oleh keluarga istrinya. Jadi saya mewakili Ayub saja di sini teman-teman.
Jadi judul puisinya itu tadi Aku Sendiri. Oke teman-teman, mohon koreksinya nanti kalau puisi saya ini kurang baik. Tapi teman-teman, saya izin untuk mematikan lampu karena puisinya ini cukup sedikit agak mengandung sedih. Jadi saya akan mati lampu dan saya akan coba iringi pakai gitar. Oke teman-teman, saya izin mati lampu. Aku sendiri di ruangan tanpa suara, aku berlutut mencucurkan air mataku. Di ruangan sunyi itu, aku menginjakkan lututku ke lantai sambil menengadah. Akankah Tuhan meninggalkan aku sendiri dengan luka raga dan rasa? Ataukah Tuhan membahagiakan dengan menempatkan aku sendiri di malam tanpa makna? Semua orang meninggalkan aku sendiri, entah ke arah mana perginya. Aku seperti satu ekor domba yang ditinggalkan, berjalan tanpa arah. Aku berharap ada keajaiban yang bangunkan aku dari penderitaan ini. Aku berharap bumi yang aku injak mampu membaluti luka-luka yang penuh berlumuran darah ini. Aku sendiri, tanpa dihiraukan. Asaku menjadi lulu lantak, hanya serpian rapuh yang aku rasa. Tak ada satupun yang peduli, sampai aku tidak mampu satukan kepingan hati. Aku menderita, jiwaku mati karena aku sendiri. Oke teman-teman, jadi itu puisi yang saya buat sendiri. Jadi maaf kalau puisinya kurang terlalu bagus, tapi saya ingin mewakili Ayub di sini bahwa Ayub merasa sendiri ketika ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, istrinya dan anak-anaknya yang telah meninggal. Jadi di sini saya mewakili Ayub. Jadi saya mohon maaf bila puisi ini tidak sesuai dengan yang diharapkan teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan singkat saya tentang penafsiran saya, eksegesi saya tentang perikop Ayub bab 16 ayat 1-22. Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada yang mungkin melenceng, lalu mungkin yang salah. Saya sekali lagi minta maaf. Saya juga sebelum menutupi video ini saya menyampaikan terima kasih pada teman-teman, lalu khususnya pada Pak Iman Sukmana selaku dosen Kitab Ayub yang telah memberikan tugas ini untuk saya. Baik teman-teman, terima kasih, selamat malam.